Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat online, selamat datang di YouTube channel saya, Mujibur Rahman Bakri. Pada episode kali ini, kita menghadiri podcast yang inspiratif, dan kita kedatangan bintang tamu yang insya Allah akan memberikan motivasi dan hikmah dari cerita yang sangat menggugah jiwa. Nah, agar kita lebih kenal dengan narasumber kita pada kesempatan podcast kali ini, maka saya berikan kesempatan kepada beliau untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum, Mbak Dewi. Waalaikumsalam, Mas. Sehat? Alhamdulillah. Mungkin biar sahabat online di sana lebih kenal dengan sosok Mbak Dewi. Mbak Dewi, kami persilakan untuk memperkenalkan diri dulu. Silakan, Mbak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Perkenalkan, saya Igusti Agung Ayu Widyadewi. Kemudian saya Ilyas Dewi Mahmuda. Saya masuk mu'alaf itu dari tahun 2005, insya Allah. Kemudian pekerjaan saya menjadi guru PAUD di salah satu TK di Tabanan, yaitu TK Aba Mentari. Baik. Jadi beliau ini adalah perempuan asli Bali yang dulunya bersama keluarga memeluk agama Hindu dan memutuskan pada tahun 2005 untuk convert atau hijrah ke Islam. Nah, kita akan mencoba mendengarkan, mengulik tentang bagaimana perjalanan spiritual beliau, sehingga Mbak Dewi ini yakin dan akhirnya memantapkan diri untuk masuk ke agama Islam. Kalau boleh tahu nih Mbak Dewi ya, mohon maaf misalkan nanti ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami ingin Mbak Dewi cerita tentang bagaimana perjalanan spiritual Mbak Dewi pada akhirnya menemukan Islam. Pergolakan jiwanya seperti apa Mbak di awal-awal? Saya kebetulan dari keluarga berkasta dengan adat istiadat yang kental di keluarga. Kebetulan itu pertama saya punya teman beragama Islam waktu SD. Dan alhamdulillah sampai sekarang sih masih nyambung silaturahmi. Banyak hal-hal yang menarik yang saya temukan awal-awal karena saya mayoritas Hindu di Bali. Kemudian saya mempunyai teman Islam. Banyak hal-hal yang saya senang melihatnya dan saya merasakan sesuatu yang hangat di sana, terutama di keluarganya. Bukan di keluarga saya tidak hangat-hangat, sama dimanapun saya menemukan hal-hal istimewa di sana. Kemudian hal itu biasa saja. Kemudian saat saya kuliah, dulu pernah sebentar kuliah di Jogja. Di sana saya dipertemukan oleh teman. Nah, saat itu ada saat liburan dan tidak mengharuskan saya harus pulang ke Bali. Nah, teman saya itu mengajak saya, yuk pulang ke rumah saya, gitu ceritanya. Nah, di sana lumayan 2 minggu di sana saya memperhatikan kebiasaan keluarga tersebut, bagaimana keakraban dia dengan orang tuanya, bagaimana mereka memecahkan masalah dalam keluarganya. Memang yang saya rasa jauh berbeda dengan apa yang saya rasakan selama ini. Kemudian saat libur selanjutnya saya main lagi ke sana dan saya bilang, Bapak, kalau saya masuk Islam boleh nggak? Saya bilang gitu sama si bapak itu, bapak dari teman saya itu. Boleh, Gek, tapi dipikirkan dulu. Karena ini menyangkut hal besar, tidak untuk sesaat. Dan sekarang bapak tidak bisa terima itu. Main-main aja di sini, anggap bapak sebagai keluargamu. Itu katanya beliau. Kemudian saat liburan lagi saya main ke situ. Saya bilang, Bapak, boleh nggak sekarang saya masuk Islam? Kenapa? Saya udah mantap sekarang. Kenapa? Pertanyaan itu terus sama beliau. Begini aja, Gek. Waktu itu saya dipanggil Gek sama Bapak. Saya, Bapak, ajak ke temannya Bapak yang merupakan salah satu yai di sini. Ini saya diajak ke sana dan tidak langsung diislamkan waktu itu. Didudukkan, kemudian diceritakan. Intinya seperti ini. Kalau saya islamkan sekarang, nggak bisa. Tapi bagaimana? Apa yang bikin kok mantap untuk masuk Islam? Iya. Saya belum ada sesuatu yang bisa memasukkan Islam sekarang.
gini aja, Gek, kalau Gek sekarang pulang, kalau nanti malam mimpi, nah biasanya sih mimpi itu ada yang ditaruhin mukena kah, apa pasti ada tanda gitu ngomongnya. Kalau memang ada tanda, Gek kesini nanti saya Islamkan langsung gitu ngomong beliaunya. Akhirnya saya pulang juga waktu itu ke rumah bapak itu. Kebetulan malam itu benar saya mimpi. Saya mimpi itu berjalan naik seperti gunung. Di atas pohon itu ada, maaf saya paling takut dengan pocong. Takut sekali. Tapi ini pocongnya tuh kafannya putih, bersih, senyum sama saya. Nggak ada rasa takut di situ. Kemudian ada pintu terbuka di sana. Saya melihat ada sosok laki-laki tapi cantik. Dibilang cantik tapi dia laki-laki. Nah, itu mimpi saya. Kemudian besoknya, kebetulan habis asar, saya ke situ. Saya sampaikan mimpi saya. Yang pertama ditanyakan beliau, sudah ada izin dari orang tua. Tentu saja tidak akan ada orang tua akan mengizinkan anaknya untuk berpindah agama. Karena itu saya bilang, ini pilihan saya mau masuk Islam. Bapak bisa bantu saya. Karena saya maaf, waktu itu saya tidak ada adab. Saya belum tahu adab dengan yai atau ustaz, atau saya belum ada. Jadi saya bicara polos aja dengan beliau. Akhirnya saya disyahadatkan oleh beliau saat itu juga. Kemudian dihadiahkan Al-Quran dan diberi nama oleh beliau Dewi Mahmuda. Itu ceritanya. Kemudian alhamdulillah saya dipertemukan juga dengan almarhum suami. Kebetulan suami saya baru saja meninggal. Saat menikah di sini ada suatu perdebatan karena saya di sini adalah untuk Islam minoritas di Bali. Dan untuk masuk Islam kemarin saya tidak ada hitam di atas putih. Karena itu dengan segala hormat pihak di Bali sini, pihak KUA juga menyarankan untuk saya masuk Islam kembali. Untuk menegaskan, untuk memastikan dengan saksi-saksi yang ada di sini kalau saya benar-benar masuk Islam. Demikian. Masya Allah, jadi menarik sekali ya teman-teman bahwa perjalanan beliau mengenal Islam sudah lama. Dari beliau bertemu dengan teman beliau waktu SD, itu pertama kali beliau mengenal Islam dan menemukan keindahan praktek-praktek Islam di keluarga temannya. Jadi kalau boleh tahu nih Mbak, kan tadi ada proses dari SD sampai ke mahasiswa. Kalau boleh tahu kan biasanya kita dari keluarga yang religius itu diajarkan untuk beribadah dengan cara agamanya masing-masing. Mulai ada gejolak dan gelisah, kenapa ya kok saya tertarik dan akhirnya ada bisikan dalam hati dan jiwa kita itu untuk pindah, itu mulai kapan? Biasanya kan kalau anak SD, anak kecil mungkin ikut-ikut teman. Iya, betul. Tapi kan ketika kita semakin dewasa, kita juga pasti didoktrin sama keluarga dan para pemuka agama di agama yang sebelumnya, itu kan seakan-akan tidak semudah itu. Gitu. Kalau boleh tahu pergumulan hati Mbak Dewi itu untuk kemudian kok kayaknya saya mau masuk Islam itu kapan sih Mbak? Yang paling saya rasakan saat pengen masuk Islam itu ya waktu zaman kuliah itu, karena saya kuliah di Jogja, yang di sana adalah mayoritas adalah Muslim, di mana di sana saya, mohon maaf, saya sering nyuri-nyuri tempat kalau misalnya ada kajian atau apa. Jadi saya di sana mendapatkan filosofi lah, nasihat-nasihat yang bisa menenangkan hati saya. Demikian. Dan mungkin supaya tidak bersifat menyinggung juga, dulu saya sangat menyukai pelajaran agama Hindu. Saya baca kitab Bhagavad Gita dan juga pokoknya kitab-kitab tentang agama itu. Dan saat itu belum kayak zaman sekarang yang YouTube itu bisa share tentang ilmu-ilmu agama Hindu. Tidak seperti dulu. Benar, masih sosial media itu masih belum. Tidak Jadi seviral iya sekarang. betul, tidak seperti sekarang. Jadi kita hanya lewat
buku saja mencari informasi, kemudian memang pelajaran agama yang dari kelas SD sampai SMA kemarin. Dan itu jujur bagi saya masih haus, terbatas bagi saya. Karena perbedaan agama dan istiadat. Betul. Yang apa yang tercantum dalam Weda itu yang sebenarnya ada di agama. Yang sebagian besar, mohon maaf sekali, yang saya perhatikan di Bali ini lebih kental adat istiadatnya. Adat istiadatnya itu yang saya paham. Jadi jiwa saya masih ada rasa hausnya. Bagaimana saya harus bersikap, bagaimana cara saya harus menangani suatu permasalahan. Jadi dari kisah yang diceritakan oleh Mbak Dewi ini ternyata yang Mbak temukan sebenarnya semua agama itu baik ya Mbak ya. Betul. Cuman ternyata pada prakteknya ada yang lebih mengedepankan adat istiadat dibandingkan ajaran yang ada dalam agama tersebut. Karena emang itu juga terjadi di Islam sebenarnya. Ada beberapa pemuka agama yang kemudian lebih mengedepankan kultur yang ada di masyarakat dibandingkan praktek agama itu sendiri. Jadi ini juga pelajaran bagi kita semua untuk bisa memilah dan memilih mana yang jadi adat istiadat, mana yang jadi nilai-nilai agama itu sendiri. Nah ini sebuah kisah yang inspiratif bahwa semenjak kuliah di Jogja, Mbak Dewi itu punya keinginan kuat untuk ikut kajian-kajian, memperdalam ilmu-ilmu agama lain dalam rangka untuk memperkaya diri. Namun ternyata dari mengikuti kajian-kajian itu, Mbak Dewi menemukan hidayah, gitu. Kalau boleh tahu, turning point, titik akhirnya Mbak Dewi itu, oke, saya mantap memeluk Islam itu di mana Mbak? Apakah dari kajian kah? Atau ada sebuah kejadian khusus kah? Atau ada hal-hal lain yang mungkin bisa kita tangkap dari cerita Mbak Dewi? Ini sebenarnya dari cerita masa kecil dulu sih, Mas. Tapi percaya nggak percaya karena kita di sini adalah apa namanya ya, mitos dan fakta. Oh iya, betul. Mitos dan fakta. Kebetulan saya dan ibu itu katanya wetonnya sama. Wetonnya sama, kemudian harusnya katanya orang tua, katanya lagi nih, mohon maaf. Saya harusnya dari kecil udah dibuang katanya, supaya tidak bikin keluarga itu panas. Tuh. Kenapa Mbak? Karena wetonnya sama? Iya, waktu saya dudukin weton ibu katanya. Oh gitu. Itu bikin salah satu yang wetonnya panas dan banyak ritual yang sudah kami lakukan dari di keluarga. Iya betul, dari melukat, maaf ini istilah Bali, melukat, kemudian saya sampai pegat kelungah, kemudian upacara-upacara yang harus saya jalanin untuk menetralisir bala dari hal tersebut. Demikian. Awalnya orang tua tahu saya masuk Islam pasti marah, konflik keluarga pasti ada. Tapi di saat orang tua saya, keluarga saya mulai paham bahwa mungkin ini jalan alam, mungkin ini caranya untuk memisahkan saya dan ibu saya. Walaupun dekat, tapi kita sudah beda prinsip, beda jalan. Jadi tidak harus mengalah kita. Jadi kita sama-sama sejalan, masih bisa hidup sama-sama, tapi dengan prinsip yang berbeda. Jadi kita sudah di luar jalur, tidak sama lagi. Nah, entah itu fakta atau mitos, tapi itu yang saya rasakan. Di saat itu, saat saya pindah agama, saya merasa keluarga saya rezekinya semakin baik, kemudian hal-hal di keluarga saya lebih tenang, adem, itu yang saya rasakan. Walaupun pasti banyak masalah konflik yang kami lakukan, tapi insya Allah ada jalannya, lebih ringan yang kami rasakan. Nah ini menarik sekali, jadi ada sebuah kepercayaan kalau wetonnya sama itu nanti bisa menyebabkan keluarga itu panas. Nah, Mbak Dewi ketika mengetahui itu pasti ada rasa ini enggak, apakah ada rasa sakit hati? Karena sebetulnya kan tadi Mbak Dewi menyampaikan, yang disampaikan tadi bahwa harusnya saya dari dulu udah dibuang. Nah, ketika Mbak Dewi mengetahui itu, apa yang Mbak Dewi rasakan? Besar dengan kepercayaan dan keyakinan itu. Betul. Saat itu yang saya rasakan, saya bahagia. Bahagia itu apa? Ibu saya nggak ngebuang saya. Oh iya betul. Saya bahagia. Ibu saya nggak buang saya. Ibu saya sayang sama saya, gitu. Dia mempertaruhkan apapun untuk melindungi anaknya. Itu yang saya rasakan.
Tapi semakin tumbuh besar dan apa, kayaknya nggak bener nih. Mm-mm. Soalnya saya kalau sama ibu bertengkarnya tuh nggak bisa langsung akur, pasti dalam bertengkarnya. Terus panjang gitu, lama untuk menyelesaikannya. Apakah ini maksudnya itu? Tanda kutip itu kembali ke saya. Kemudian sebenarnya tidak diungkit-ungkit oleh aji saya, itu panggilan untuk ayah di Hindu. Mm. Tapi setelah saya nikah, kebetulan saya udah pindah agama, saya nikah, mungkin orang tua sudah mulai bisa menerima keadaan saya, bisa duduk untuk berkomunikasi bersama. Beliau bilang seperti ini, ya mungkin ini jalan G-nya. Yang penting ibu selamat, G juga selamat. Mungkin ini jalannya. Itu saja yang dikatakan oleh Aji. Tapi namanya seorang ibu masih sakit hati. Pasti ngomong seperti itu. Iya, iya. Tapi tetap dimanapun G berada di agama yang mana itu intinya tetap sama-sama baik. Ya, bagaimanapun memang keluarga tetap keluarga. Iya, betul. Ibu tidak pernah tergantikan karena pasti ibu, orang tua manapun, terutama ibu, pingin anaknya sejalan Betul. dengan dia dan keluarganya. Namun ketika kita udah dewasa, kita menemukan jalan masing-masing. Ini yang saya penasaran, kalau Mbak Dewi berkenan untuk bercerita, pasca Mbak Dewi itu udah mualaf, masuk Islam di Jogja, dengan keputusan sendiri tanpa sepengetahuan keluarga, bagaimana ketika Mbak Dewi pulang dan menceritakan itu ke keluarga? Ataukah ketemu lagi beribadahkah, atau Mbak Dewi cerita, atau bagaimana Mbak proses itu? Keluarga akhirnya tahu. Waktu itu saya liburan, waktu masih kuliah liburan, saya pulang ke rumah, otomatis saya kan nggak mungkin sholat di rumah. Iya, betul. Tapi yang rutinitas agama tuh pasti ada. Tapi mohon maaf, sekali lagi, saat ibu saya suruh, ayah sembahyang, atau membanten. Aduh maaf bu, lagi halangan. Seperti itu. Gitu. Jadi saya berdalihnya seperti itu aja. Makanya saat saya sudah nikah dengan suami, oh pantas ya, disuruh membanten, suruh sembahyang sama ibu, bilang halangan lah, inilah gitu. Jadi lebih paham ibu di sana. Ya itu bahasa waktu kami sudah mulai saling menerima. Tapi awal-awalnya hampir 5 tahun bergejolakan itu. Wow. Saya rasanya dibuang sama keluarga besar. Karena kan saya ini adalah cucu seorang mangku yang apa namanya? Buka agama, upacara, memuput upacara. Itu merupakan suatu aib, memalukan. Sampai ada keluarga yang pindah agama, itu benar-benar dosa besar bagi keluarga. Jadi saya sempat dibuang oleh keluarga, kemudian dikucilkan oleh keluarga besar. Tapi alhamdulillah, orang tua saya mulai mungkin mulai penasaran, kenapa sih anak saya yang mohon maaf diterjang ekonomi, istilahnya kan dilepas semuanya. Putus ekonomi, sekolah betul. Juga sempat akhirnya putus kuliahnya. Dilepas semuanya, benar-benar saya sama saat nikah sama suami itu dari nol. Bener kata orang, ridho orang tua itu berpengaruh sekali. Saya kerja apa, rasanya nggak ada yang benar. Pintu rezeki itu rasanya tertutup, nggak ada yang benar jalan. Tapi semenjak mulai ada komunikasi, orang tua mulai berbicara sama saya. Oh dulu sama sekali ketemu di jalannya apa enggak? Di sana akhirnya mulai ketemu jalan saya. Saya mulai ngajar. Waktu itu saya belum jadi guru TK, saya masih freelance. Karena saya di sini hobinya melukis. Kemudian saya dilatih otodidak di rumah sama orang tua, walaupun saya tidak mengenyam kuliah seni. Tapi kami keluarga untuk seninya lumayan. Jadi bisa untuk berbagi dengan teman-teman, dengan saudara. Ya, jadi mu'alaf pertama kali itu tahun 2005. Setelah itu kembali ke keluarga
untuk menyampaikan bahwa Mbak Dewi ini udah mualaf itu tahun berapa? Apakah keluarga ini tahu ketika Mbak Dewi menikah atau tahu sebelum menikah? Tahunya setelah menikah. Setelah menikah. Setelah menikah. Kenapa setelah menikah? Kalau tidak ada insiden ini, mungkin tidak akan tahu. Berarti tertutup Ada rapat insiden, ya, iya. karena ada insiden Sebenarnya menikah. ada insiden. Insiden itu seperti ini. Mm-mm. Karena saya itu saudara 5, Mm-mm. laki-laki 1, sisanya perempuan. Mm-mm. Dan saya perempuan tertua di keluarga. Insidennya apa? Saya dijodohin. Oh. Saya dijodohin itu. Awal itu ibu mengutarakan keinginan gitu. Ya ini loh, kakaknya Aji kan belum punya anak dan sudah waktunya itu ada yang membantu di sana. Ya diminta anak ya di sana. Seharusnya dari bayi saya udah diminta sama beliaunya, cuma karena ibu masih masa sih bayi semerah ini aku serahkan kan seperti itu. Iya. Kakaknya itu saya bergejolak. Saya nggak mau ada ibu lain selain ibu saya ini. Sebenarnya emosi itu aja sebenarnya. Saya nggak mau ibu yang lain. Saya nggak mau dijodohin. Saya bilang kayak gitu. Akhirnya di sana terbongkarnya sayanya beragama Islam. Gimana proses pertemuan sama suami? Kebetulan kan suami itu kakak kelas dari SMP. Oh. SMP, SMA, kemudian kita pisah dari saya kuliah. Kita pisah. Di sana pun sebenarnya ya ada yang deketin saya, ya semua muslim. Seperti itu. Makanya kenapa saya harus mencari yang lain, kenapa saya harus membuka hati lagi, sedangkan ada yang lebih tahu saya. Ambil saya sekarang tidak sama sekali. Bilang ke suami? Iya. Akhirnya suami bilang gimana? Tunggu dulu. Nggak ada tunggu. Ambil sekarang tidak sama sekali. Karena saya sudah pergi dari Jogja. Karena orang tua sudah meneror saya. Kamu di mana? Mau dibalik, bawa pulang Bali. Mau dihinduin lagi. Iya. Gitu. Jadi kalau saya nikah, apa kan pasti nggak bisa. Nah, itulah konflik sebenarnya yang harus ya saya skip lah istilahnya karena itu bukan keluarga. Iya. Kalau boleh tahu Mbak, gimana sih perjuangan Mbak pasca meluk Islam? Kan setelah meluk Islam itu keluarga sudah angkat semua saluran apapun itu salurannya, dan bahkan bisa dibilang sudah tidak lagi diakui karena udah berbeda prinsip. Secara keluarganya Mbak ini adalah tokoh dan kasta yang tidak main-main di agama Mbak. Nah, pergejolakan yang terjadi dalam diri Mbak dan suami itu apa yang buat Mbak itu bertahan dan buat Mbak itu terus berjuang di jalan Islam? Karena saat saya masuk Islam itu, saya sudah mualaf, saya mau dijodohkan, tapi saya menentang itu semua. Keluarga besar otomatis kan bergejolak. Saat saya saya sudah masuk Islam, kemudian bude saya telepon saya. Gak tahu apa yang gak lakukan, ini adalah dosa besar. Paham? Ini dosa besar. Ayo pulang, masuk Hindu lagi. Enggak. Saya bilang gitu. Kenapa? Tiade, maaf saya manggil bude saya Tiade. Tiade bilang saya sudah keluar agama Hindu itu sudah dosa besar. Kenapa saya harus kembali sedangkan saya di Islam sebagai bayi baru lahir? Enggak. Saya enggak mau ke sana. Saya enggak mau balik lagi ke agama Hindu. Saya enggak mau dosa besar di kedua agama ini. Jadi basah, panas, dingin. Katanya Aji saya saat marah. Jika itu memang pilihannya kamu, jalani. Tatain pedidi, bahasa Balinya. Tatain pedidi, panas, dingin, melah, luwung, pedidi. Nah, itu bahasa yang pesannya Aji saya saat saya ketahuan agama Islam. Jadinya itu yang saya pegang. Di agama sekarang, aku baru lahir nih baratnya. Aku nggak mau buat dosa besar lagi seperti yang kemarin. Itu yang bikin saya setelah nikah sama suami, saya nggak merengek-rengek pulang. Nggak. Apalagi saat itu kebetulan, mohon maaf saya juga belum potong gigi. Saya belum melengkapi semua hutang orang tua. Katanya kalau orang tua belum potong gigi anak itu masih punya hutang. Saya bilang, enggak Bu, Ibu udah lunas. Ini kesalahan saya. Tidak, saya tidak mau potong gigi. Kalau saya potong gigi otomatis saya ke Hindu lagi. Saya cukup di sini aja. Apapun hutang ibu ke saya yang dulu menurut agama kemarin, saya anggap sudah lunas.
Yang penting satu, minta doanya, ikhlaskan saya di sini supaya saya bisa benar berjalan di agama yang sekarang. Itu aja perintah saya. Jadi Masya Allah sekali ya ceritanya, emang ini bukan hal yang mudah ya, kehilangan keluarga. Dan pada akhirnya yang tadi disampaikan oleh Mbak Dewi itu pergejolakan yang memang cukup berat dan tidak semua orang bisa melalui dengan baik. Tapi Mbak Dewi ini bisa sampai sejauh ini dengan tekad tidak mau melakukan dosa besar lagi di agama yang ini. Karena secara ajaran Islam, bagi orang yang masuk Islam itu seperti bayi yang baru lahir. Jadi Mbak Dewi bersikukuh dengan apa yang telah jadi pilihan dan berusaha melakukan yang terbaik dengan ajaran yang baru. Kalau boleh tahu Mbak, tadi yang Mbak sampaikan terkait dengan ajinya Mbak itu artinya apa ya Mbak? Sekarang kita tangan ini terima, mau panas, mau dingin, mau apapun harus terima karena resiko dari pilihan yang saya ambil. Semarahnya namanya seorang aji ya, pasti di balik kemarahannya pasti ada kata-kata yang memotivasi. Karena memang walaupun berbeda pilihan dan prinsip hidup, tapi orang tua tetap sebenarnya ada rasa ingin melindungi anaknya, namun anaknya tetap memegang teguh terhadap prinsip yang telah dipilih. Nah, tadi kan Mbak juga pernah cerita bahwa ketika tidak ada ridho orang tua, ibu, apa-apa seret, sulit ya Mbak. Gimana sih Mbak itu kemudian bisa bertahan, survive, dan akhirnya bisa menjalani hidup seperti sekarang bersama suami dan 4 orang anak? Apakah kemudian mendapatkan restu orang tua? Kalau emang dapat, itu bagaimana ceritanya dan bagaimana kemudian sama-sama bisa berdamai? Ini kan kita perlu tahu bahwa ketika anak dewasa itu pada prinsipnya kita memang sudah melepas, membiarkan anak itu memilih jalannya masing-masing, walaupun orang tua tetap harus membimbing. Namun ketika sudah berbeda prinsip seperti ini, ya bagaimana keluarga tetap utuh. Ini kan perlu ada hikmah dan nilai yang bisa kita petik dari ini, Mbak. Sampai sekarang ini benar-benar hikmah buat saya. Dari apa yang saya alami ini pun bisa saya ceritakan ke adik-adik saya, kebetulan juga perempuan-perempuan. Saya bilang, apapun, mau ngapain pun, sampaikan ke ibu. Minta doa ibu. Walaupun moge, maaf saya kan panggilan kakak, agama Hindu. Walaupun moge sekarang sudah berbeda keyakinan dengan adik-adik saya itu. Dia tetap moge bilang, minta doa ibu. Ngapain? Minta doa ibu. Karena moge membuktikan sendiri. Gimana dulu saat moge tanpa ridho orang tua, tanpa doa ibu, apa yang moge lakukan, apa usaha yang moge lakukan, nggak pernah namanya berkah istilahnya. Mesari kalau orang Bali bilang mesari. Akhirnya walaupun kebuka pintu sedikit, orang tua mau ngomong aja, walaupun masih marah, ada jalan untuk kita, untuk mencari rezeki yang barokah, walaupun sedikit, benar-benar kita bisa rasakan. Kemudian yang paling saya rasakan itu saat anak pertama dan kedua, saya melahirkan anak itu nggak minta doa ibu. Sakitnya luar biasa dan lama. Kemudian saya buktikan dengan kelahiran anak ketiga. Saya minta izin sama ibu. Ibu, udah nyakit. Mau lahir kayaknya anak ini. Minta maaf sekali. Selama ini sudah nyakitin perasaan ibu. Minta doanya saya selamat. Alhamdulillah. Saya langsung duduk di tempat tidur, di bed melahiran. Selang 1 jam anak saya sudah lahir. Ketimbang kemarin-kemarin, saya nyakit anak itu sehari semalam. Itu bukti nyata doa ibu, doa orang tua itu luar biasa. Ya, Masya Allah ya, luar biasa sekali teman-teman, bahwa hikmah yang bisa diambil itu seperti apapun prinsip yang kita pegang, perbedaan apapun yang memang kita jalani bersama keluarga, tetap orang tua itu tetap orang tua kita, apapun yang terjadi. Karena dalam Islam juga diajarin birrul walidain. Karena ridho Allah firdal walidain. Karena ridhonya Allah itu ada ridhonya orang tua. Jadi Mbak Dewi ini sudah membuktikan berbeda prinsip bukan menjadi alasan kita berpisah dan tidak lagi menjadi keluarga. Tapi perbedaan itu akan memperkaya kita untuk menguji kekuatan kita sebagai keluarga. Bahwa apapun yang terjadi, jangan sampai kita itu tidak berbakti kepada orang tua dengan cara yang berbeda mungkin, dengan cara yang mungkin tidak
tidak sesuai ekspektasi orang tua, tapi teruslah berusaha untuk berbakti pada orang tua dengan cara terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi dari cerita Mbak Dewi tadi, saya sangat tersentuh bahwa ridhonya seorang ibu itu mempermudah jalan hidup kita ya Mbak ya. Dengan lahiran anak pertama kedua itu ujiannya cukup berat karena memang menjadi seorang ibu itu sangat tidak mudah. Makanya ridhonya ibu yang telah melahirkan dan mengandung kita itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan dan kemudahan hidup kita di dunia dan pasti insya Allah di akhirat. Jadi sahabat online, dari kisah Mbak Dewi tadi banyak hikmah yang bisa kita pelajari. Mungkin di akhir podcast ini ada pertanyaan terakhir dari kami. Kalau Mbak Dewi boleh menyampaikan pesan dan hikmah apa yang ingin Mbak Dewi tularkan kepada penonton di rumah, apa sih yang harus kita jadikan pegangan hidup dengan berbagai macam cobaan yang kita hadapi? Ini pesan dari almarhum suami saya. Satu, yakin dengan apa yang Bunda ambil, semua hal pasti ada resikonya. Tapi tetap kita ambil resiko yang paling minim. Insya Allah, Allah akan mencukupi kebutuhan Bunda, walaupun tidak dengan keinginan Bunda. Jadi dengan kata-kata itulah sampai saat ini saya belajar untuk mensyukuri apapun yang Allah kasih pada saya dengan ketetapan dan takdir yang Allah berikan pada saya. Semoga Allah memberikan saya kekuatan, membukakan selalu hidayah untuk saya, juga untuk anak-anak saya. Iya. Terima kasih Mbak Dewi. Jadi pesan yang Mbak Dewi sampaikan, kita jangan kufur nikmat. Teruslah bersyukur dengan takdir yang Allah beri, walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena sejatinya kita manusia hanya menjalani takdir yang telah Allah berikan dan takdir yang telah Allah gariskan buat kita. Karena seperti apapun kita berupaya untuk merubah hidup kita, kalau Allah tidak ridho dan tidak berkehendak, maka itu tidak akan pernah terjadi. Jadi pesan dari almarhum beliau, yakini apa yang sudah menjadi pilihan, ambil resiko paling minim agar tidak berdampak negatif dalam kehidupan Mbak Dewi, dan terus bersyukur dan ikhlas dengan takdir yang Allah berikan. Makasih banyak ya Mbak Dewi atas waktunya. Kami mohon maaf telah mengganggu dan kami juga turut berduka cita atas wafatnya almarhum suami beliau, dan semoga Mbak Dewi dengan keluarga terus bisa menjadi keluarga yang terus memberikan hal-hal positif dan nilai-nilai baik untuk memberikan nilai dan hikmah kepada masyarakat sekitar. Saya Mujibur Rahman undur diri. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.